Kabar Eskrim untuk melihat kasus ini secara bisa dijelaskan hari ini agendanya seperti apa sih, Bang? Selamat sore dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada sedikit press conference untuk menjelaskan terkait kasus video porno, dan mungkin kita akan memberitahu sedikit kepada penyidik ataupun terkait kasus-kasus tersebut ya. Karena kita pantau kayaknya kasus ini makin membias bagi kita. Karena bukan malah melihat dari sisi video porno, malah ada yang bilang main laporannya mulai pemerasan, kontennya nggak punya, terus sebenarnya kita bilang kok polisi malah menyidiknya tidak langsung ke seperti yang pernah saya tanganin dulu, video porno pertama kali yang paling heboh di Indonesia. Kemudian polisi bisa menjelaskan dulu siapa pelaku di dalam video tersebut, di mana tempat tersebut. Kenapa? Sekarang polisi lebih canggih, ada di cyber. Dulu aja bukan cyber udah bisa kayak gitu kan. Jadi baru kita kelompokkan di mana yang korban, enggak. Ini pun tiap ada ini dibilang korban dari kasus Gisel kan, cepat polisi menyimpulkan apakah memang udah permainan atau enggak, kita nggak tahu dalam penyidikan ini. Kenapa seharusnya polisi membuat terang dulu kasus ini pada masyarakat, karena ini udah jadi konsumsi publik kan, semua sudah tahu. Jadi dibuka dulu nih videonya, mereka tahu kok kapan itu siapa pemainnya, baru kita lihat ini penyebarannya karena apa itu dicuri atau file itu dan tidak ada undang-undang. Karena memang undang-undang pornografi ada yang dikecualikan untuk kepentingan pribadi, karena untuk kesehatan atau apa. Jadi itu. Jadi kita minta agar pihak Mabes Polri yang menyidik katanya lebih terbuka kepada masyarakat. Apa itu konten video porno ini, karena apa? Nanti dampaknya kalau nggak ada efek jerah kepada mereka akan timbul lagi kasus ini. Benar, kalau cuma korban minta maaf selesai. Seenggaknya mereka dihukum secara sosial dulu deh. Kan walaupun secara undang-undang mereka memang nggak bisa dihukum, tapi kan mereka sebagai selebriti harusnya punya tahu kan konsekuensinya. Itu aja. Bang, ini kan kasus sudah 3 bulan lalu, Bang. Terus tersangka udah sempat ketahan, Bang, terus dibebasin, Bang. Apa dibebasin? Tersangkanya. Oh ya, karena itu dia nggak masuk ke konten terkait videonya, pemerasannya. Tapi seharusnya itu kan Mabes Polri, pemerasannya berapa nih, Bang? 30. Ya, kelasnya kan nggak gitu, itu polisi gitu. Ada apa di sini sebenarnya? Mungkin mereka orang kuat kali ya. Betul nggak? Iya dong, kita laporan Mabes Polri, kalau kasih itu harus dilempar loh. Dari situ kita ya bukan tantanya, kita minta Kabar Eskrim untuk melihat kasus ini secara kontinu, bagaimana perkembangan kasus hari per hari. Kenapa? Jangan langsung disimpulkan korban. Dibongkar dulu ini kejadian di mana, film ini kapan file ini terjadi, dibuat, itu masih tahu kok. Kenapa? Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Nanti tempatnya di mana, jam-jam berapa, baru masuk ke siapa pelaku di dalam video porno tersebut. Ini kok belum udah bilang korban. Mungkin korban pemanasan ya. Tapi yang kita lihat ini skup yang lebih luas. Dampak penyebaran video porno oleh beberapa selebritis yang kita bilang. Kan diduga, nggak mungkin kalau bukan kepentingannya si Miss R itu, kok dia bikin laporan. Kayak kemarin laporan lawyernya bilang tentang film, soalnya nggak jadi ya, bilang pemerasan ya, beberapa kali sebang sih kan dari siapa? Sandi, terus siapa lagi? Ramzi ya. Iya, gitu aja. Jadi kalau kan juga tolong tanyakan ke Mabes Polri itu gimana lanjutannya, karena ini kan itu masyarakat Indonesia, efek domino nanti. Kita ini masih mempunyai budaya etika timur yang sangat kuat dan agama, jadi jangan sampai membuat adat kita jadi tercoreng lah. Bang, kalau video ini awalnya niatnya emang untuk koleksi pribadi aja gitu, tanpa ada ingin niat menyebarkan, itu gimana, Bang? Iya, biasa saja, tapi dalam penjelasan undang-undang itu jelas, Mas. Untuk keperluan pribadi, misalnya dia suami istri yang sah, terus dia punya kepentingan buat apa nih? Buat menambah kemesraan kan itu. Hanya Dr. Alisek kayak gitu. Tapi untuk pribadinya memang harus dilihat norma agama juga. Kalau dia kata di bawah umum ataupun di luar nikah kan itu enggak masuk, dan mereka bisa dikategorikan udah kena pasal perzinahan kalau saya lihat. Kan jangan sampai dikutuk dengan korban. Secara tidak langsung itu mereka harus kena pasal perzinahan loh. Benar nggak? Udah jelas di video tersebut. Karena mereka ngaku itu mereka kan mirip katanya, benar nggak?
Bang, dari Kota sendiri sudah melaporkan juga nggak kepada pihak Barreskrim dan prosesnya itu sekarang seperti apa? Kalau bagaimana lapor nih? Ada tugas kalau saya cuma terkait kasus global. Iya. Gimana? Baik, terima kasih. Saya perlu jelaskan bahwa terkait dengan laporan kita ke Mabes Polri, kita masih menunggu proses hukum. Tapi tadi saya sudah koordinasi juga sama Pak Kabareskrim langsung barusan, kurang lebih setengah jam yang lalu. Saya besok mungkin sama teman-teman akan melaporkan ke Propam Mabes Polri terkait dengan oknum-oknum yang terlibat dalam proses hukum yang melibatkan oknum. Kita oknum ya. Kenapa kasus ini nilainya 30 juta pemerasan yang disampaikan oleh mantan daripada pengacara tersebut diterima oleh di Barreskrim Mabes Polri. Padahal 30 juta ini kan bisa tingkat polsek atau tingkat polres ataupun tingkat polda. Tadi sudah lapor ke beliau, saya ada WA juga ke beliau dan beliau respon, ya kan silakan ke komplain. Maka besok kita laporkan ke Propam, kita minta kasus yang terkait dengan kekerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh mantan pengacara tersebut. Sementara mantan pengacara tersebut tidak mempunyai bukti. Itu kan dia sampaikan dalam kanal YouTube-nya. Dia nggak membawa buktinya dan dia tidak pernah nonton video tersebut. Terus apa yang disampaikan ke Mabes Polri? Kok bisa LP ini diterima? Kasus ini ada apa nih? Ini siapa yang melindungi oknum-oknum artis-artis ini? Ya kan? Maka besok kita akan laporkan ke Propam Mabes Polri dan kita minta kedekasan Bapak Kapolri dan Bapak Kabareskrim harus membongkar semua mafia-mafia terkait dengan pornografi maupun porno aksi. Kenapa? Gisel nggak ditahan, hari ini juga si RK nggak ditahan. Besok artis-artis yang mau pengen populer melakukan hal yang sama, terus mereka hanya bilang saya hanya korban. Iya kan? Motifnya apa dia buat video ini? Iya kan? Motifnya apa? Iya kan? Sementara mereka nggak nikah. Iya kan? Ini harusnya proses dijalankan dong. Ini siapa yang melindungi? Ada oknum nih. Kita harus bongkar ini. Oknum mafia pornografi dan porno aksi. Ya kan? Jangan sampai terjadi. Ini merusak generasi bangsa anak Indonesia. Maka kami dari Pekat Indonesia Bersatu bersama jajaran akan mengawal kasus ini. Besok kami akan ke Propam Mabes Polri. Kita akan laporkan oknum-oknum yang terlibat dalam hal ini. Terima kasih. Akan laporkan dengan dugaan pasal apa? Ya pokoknya menyalahi wewenang, ya kan? Kita akan kumpulkan bahan hari ini, ya kan? Kita akan laporkan ke Propam Mabes Polri. Ini kasus 30 juta, ya kan? Siapa yang terima di Mabes Polri ini, LP ini, ya kan? Kita harus periksa nih. Makanya tadi saya koordinasi sama Bapak Kabareskrim, dia bilang silakan, ada bukti WA saya, gitu. Dan ini akan kita menjadikan catatan untuk apa? Kita sangat sayang sama Polri, ya kan? Kami selama ini mengawal Polri, ya kan? Dalam posisi Polri. Tapi kalau ada oknum-oknum Polri yang memanfaatkan situasi ini sangat merusak citra Polri sendiri. Ya kan, maka kita minta kasus LC harus dituntaskan dan tegak lurus, ya kan, terkait dengan proses hukum ini. Bang, sebelumnya kan ada pihak lain yang melaporkan juga dan ternyata dari pihak lain sendiri mengatakan, dari penyidik mengatakan bahwa untuk Mabesnya sendiri untuk fokus dulu ke pelaporan RK. Nah ini ada tanggapan juga dari pihak. Ya makanya proses RK ini harusnya ada tersangka, terus yang membuat video ini siapa? Iya dong, iya kan? Yang buat video ini siapa? Sementara RK itu tanya udah nikah belum dan maksud buat video itu apa dia? Itu kan harus ditelusuri semua, ya kan? Terus ada mantan pengacara yang hadir di konferensi pers mengatakan bahwa sudah pernah buat laporan terkait dengan kekerasan dan pemerasan, ya kan? Dan nilainya 30 juta, ya kan? Kenapa nggak laporkan ke Polsek, ya kan? Atau ke Polres atau ke Polda, ya kan? Terus siapa di Barreskrim yang bermain untuk dalam hal ini, ya kan? Kita baru bicara tentang oknum, kita duga, ya kan? Dan kita akan beresin dan besok kita akan laporkan ke Propam Mabes Polri. Apakah ini kan dalam pelaku tersebut dalam video tersebut kan pelakunya ada 2 orang? Apakah cuma RK doang? Iya pelaku apa ini? Pelaku kan ada penyebaran, terus yang membuat video siapa? Pembuatnya itu. Mbak gini. Saya kan pernah nangani kasus ini dulu ya. Bilang ada video porno yang heboh. Dulu Mabes Polri sangat cepat menyita semua barang bukti, membongkar bagian ahli dilihat ini di mana tempatnya, sampai karpet spraynya pun bisa dapat. Nah kok polisi kan ke situ kita cuma berkutat di korban, siapa pelapor, siapa yang pemerasan, ini kesannya kok masyarakat ini sengaja dibiaskan dengan hal-hal lain. Kita minta ini aja, pemeran video itu siapa? Oke lah, privasi ini kan tidak privasi lagi, sudah jadi perhatian publik, harus dia mendapat hukuman sosial. Kenapa yang dulu bisa, kok ini nggak bisa? Jadi kayak standarnya beda, standar penyidikannya. Bukan saya sampai ditelanjangin, dilihat benar-benar ada cocok dengan beberapa fatwa atau ada. Bayangin, kok ini nggak malah jadi harus bilang korban dan sakit di Bali, penderita. Tapi masyarakat yang tahu
Jadi tapi kalau lama-lama masyarakat Indonesia gampang bikin video porno bro, benar nggak? Jadi harus ada apa sih akibat sosialnya itu harus timbulkan. Kita kan masih ada dari etika. Jadi tolong meeting itu fokus lah, masa cuma pegang pemerasan, terus lawyernya kelihatan banget tuh udah deh, saya tahu itu gaya lah untuk jadi korban, tapi boleh untuk jadi korban, tapi sebelumnya proses terus jelaskan masyarakat. Video ini sebenarnya palsu, video ini siapa, oke? Habis itu pemerasan minta maaf masyarakat Indonesia, itu fair, enggak? Dulu pernah dilakukan oleh Mabes Polri pada tahun berapa tuh? Saya cek, ada pemeran wanita yang meminta maaf kan? Nah, selesai, masyarakat menerima. Ini kok enggak gitu? Sibuk dibiasakan korban lah, males lah. Ini kan nggak bagus, jadi apa? Nggak ada apa, saya efek jerah. Nanti semua orang bikin video porno, bos. Tentu sebenarnya ada yang terkait, ada kan di penjara juga. Proses hukum tetap dijalankan. Iya kan? Ya ini ya kita minta lah nanti proses hukum. Besok kita kayak propam. Bang, itu kan bicara yang 30 juta itu kan kasus sudah 3 bulan yang lalu. Nah ini kan beredar lagi bang kasus. Enggak, 3 bulan yang lalu. Kenapa dari dulu Mabes nggak menjelaskan videonya apa sih? Apakah perlu dengan rekayasa atau apakah video benar? Orang-orang dalam video kan? Kenapa cuma berkualifikasi kan? Privasi. Nggak bisa itu di konsumsi publik. Tapi kan Kadiphumas itu kemarin bilang ini kan baru ada laporan lagi dan akan diselidiki. Lagi itu kan ada. Kalau itu bisa di sini loh, ya enggak? Itu kan gampang lah. Kenapa lu kebanyakan merah? Cepat ditangkap di Polda lain, ada kan? Terus yang di Jogja apa lagi? Yang prostitusi online itu cepat banget, kata Anjang langsung nggak dapat di kos-kosnya. Alat Mabes itu lebih cepat sebenarnya. Zaman saya dulu masih ada, belum ada saya ada masih hidup masih cepat gitu. Kok hal ini sengaja kayak kalau kita bilang dialihkan ke pemerasan apa? Kita mau coba siapa pelaku video pornonya, habis itu ya jalanin sehukum. Mungkin mereka jadi korban karena banyak dicuri pakai itu boleh. Tapi mantan pengacaranya beberapa kali saya wawancara itu dia menunjukkan LP bang ya, terkait laporan pertama itu. Apa LP? LP dari di Bareskrim ya. Itu gimana bang? Ya LP-nya pakai nggak tahu. Yang Pemerasan dan itu bang, pengancaman itu. Iya kekerasan dan Gini, Iya. Kalau kita bikin LP pemerasan, kita pasti bawa bukti dong. Iya. Untuk pemerasan. Apa objek pemerasannya? Kasih polisi tahu dong. Saya tunjuk dong. Masa boleh? Saya bilang nggak tahu isinya. Ya sama aja kan takut siapa merasa apa dia. Kalau kita tahu di kontennya video porno, kita style dulu dong logika. Saya nggak mau bikin laporan cuman nih. Ya kita pakai logika hukum lah, kita lawyer kita tahu lagi memang langsung mau dijadiin korban. Tapi lama-lama nanti kayak Gisel ini semua filmnya terus setahun. Nggak ada yang jadi terapi shock, betul nggak? Malam Indonesia tentang film porno artisnya. Betul nggak? Tapi bang yang kasus yang 3 bulan itu kan udah jadi tersangka dan udah jalani 2 bulan. Tapi dari pihaknya R itu damai, makanya dicabut dan keluar kan. Iya. Ya makanya Ini itu ya pemerasan. Tapi kan nggak nanya, itu kan ada penyebarannya. Tapi video porno banyak lah, penyebar kena, pengunduhnya kena, ngambil filenya kena, pembuatnya kena. Itu tadi diklasifikasikan. Ini kok mau cepat aja bentuknya, ngerti kan? Kemudian dibuka lebar-lebar di pemerannya siapa? Tanya kenapa bisa dicuri atau diurus apa kan itu? Undang-undang ITE dipakai, undang-undang pornografi dipakai, KUHP dipakai. Kemarin juga pengacara dari Peter Kran itu bilang bahwa bukti-bukti itu udah dibakar bang, udah habis. Tapi kenyataannya di bulan ini tuh dibakar apa maksudnya? Katanya udah berkas-berkas itu bukti-bukti. Ya oke, tapi kan file itu masih ada. Nah itu yang buat jadi yang penyelidikan saat ini bang. Iya, dan polisi nggak mungkin dibakar. Bang berarti kesimpulannya tim Pekat menganggap kalau pelaku itu bukanlah korban dong ya? Ya ada di video itu ya? Bukan kok, saya nggak, tapi kita minta diterangkan dulu. Cuma polisi yang punya alat itu. Ini video ini perannya siapa, dibikinnya studio mana, jam berapa, tahun berapa. Di situ ada lagi dong, karena penyidikan terhadap pelakunya. Dan langsung bilang korban. Benar nggak? Iya. Kebetulan undang-undang juga meminta itu kan secara gamblang dijelasin dulu. Korban itu bagaimana? Dia tidak menerima uang sama sekali, dia tidak sadar bahwa itu tercuri, satu kereta. Terus saya ceritain kapan saya tuh kasihan banget kan saya.
udah tahu dia diculik, tapi ini bilang dia pelaku. Bayangin, ya kan? Hukumnya harus jadi adil di semua sisi. Jadi intinya dari proses ini, abang intinya dari PKP itu maunya tujuannya apa, emang harus korban atau tersangkanya kita buka terang kasus ini, mau nanti mau korban kayak mau hantu belau, hukum yang menjawab. Bahkan kan nggak boleh menterpasi hukum, tapi kita tahu bahwa polisi punya data apa, punya kemampuan untuk membuka ini semua. Benar nggak? Orang yang dijelekin presiden pejabat aja mau di negara nggak lama pasti ada orang lagi kan, saya minta maaf pasti gitu kan. Kita butuh itu. Indonesia kan negara pemaaf, tapi nggak boleh dulu dong. Dan belum saya korban, mana posisi saya di Bali sok. Kalau bukan ini apa yang usah, benar nggak? Jadi kasus ini pengennya dari kasusnya L sama A ya bang ya? Apa? Kasusnya ini pengennya terbuka dari kasusnya dulu Ido L sama R itu dulu SI Ariel dulu apa? Pengennya terang benderang dengan kasus yang itu. Iya, itu ada efek jalannya, benar nggak? Ini kan kayaknya dari GS, mungkin bawa yang benar ya mungkin. Padahal itu nggak boleh dituduh, ngapain sih nggak? Tapi secara hukum bang, mungkin untuk pemeran dan pembuat videonya bisa dikenakan pasal berapa? Mungkin dia pemeran video porno ada di pasal itu, tapi dia dalam keadaan apa, dia menerima uang nggak, terus dalam keadaan apa, dia ada kok di pembentuk di dalam undang-undang jelas lah, pembuat, pengedar apa, tapi harus terima uang semua. Ya contohnya waktu di polisi yang sangat bagus dia waktu yang di Jogja apa sama kebaya. Nah itu kan dia kan ada filmnya, ada pembuat, ada terima uang, itu jelas. Dan struktur ini kan belum jelas, harus dibilang korban. Yang buat siapa dulu nih? Oh dia buat yang pribadi karena dia pacaran. Nanti ahli ngomong, ahli pidana maupun ahli apa seperti itu. Korban kalau enggak sangka ceweknya nggak ada apa mabuk nggak sadar bau nanti harus jadi ngomong, nggak bisa dijungkau, kita nggak bisa ngomong, tapi setidaknya dibuka luas, jelas siapakah di dalam film ini dan film ini apakah editan atau tidak, nggak benar kan kaitannya. Ini kan mirip aja tapi edit atau enggak, karena semua hal yang udah tertransfer ke internet apa itu kaki editan kan tidak sesuai aslinya.